sayangi senantiasa berada dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita berada di ujung akhir tahun, akan berjumpa dengan awal tahun. Tahun yang kita kenal dengan tahun baru Islam. Tahun yang kita tandai dengan perputaran bulan, yang kita kenal dengan tahun Hijriah. Penetapan kalender Hijriah sebagaimana yang sering kita dengar tidak terlepas dari masa Khalifah Umar bin Khattab yang pada waktu itu bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana memulai bulan, menetapkan bulan pada tahun Hijriah. Banyak pendapat, ada yang mengusulkan untuk dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan dimulai dari hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan banyak pendapat yang lain. Akhirnya disepakati bahwa penetapan awal bulan kalender tahun Hijriah disepakati dengan pertama kali Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Hijrah Nabi inilah yang menjadi pertanda awal baru atau tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, tahun yang kita kumandangkan sebagai tahun baru umat Islam sedunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, terkait tahun baru Islam ini atau tahun baru Hijriah ini, momen yang perlu kita ambil hikmahnya adalah momen hijrah. Terkait dengan hijrah, sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya, "Ya Rasulullah, hum yaquluna la yadkhulul jannata illa man hajar." Wahai Rasulullah, mereka mengatakan bahwa tidak masuk surga, tidak akan masuk surga kecuali orang yang berhijrah. Kemudian Rasulullah menjawab, "La hijrata illa ba'da fathi Makkah." Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Idas kuntum firtum bangfiru. Ketika kalian diajak untuk berperang, maka keluarlah untuk berperang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari riwayat tersebut kita mengambil hikmah bahwa hijrah bisa diambil dua makna. Yang pertama hijrah al-makaniyah, yang kedua al-hijrah fil hal. Hijrah yang pertama hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Rasulullah mengisyaratkan bahwa hijrah seperti ini sudah tidak ada, atau mungkin tidak terjadi dalam sejarah Islam. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat walakin jihadun wa niyatun, yang adalah hijrah fil hal, yaitu hijrah yang di dalamnya adalah jihad dan niyah. Oleh karena itu dalam momen tahun baru Islam ini, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk jihad dan menata niat kita. Pertanyaannya, mahwal jihad? Apa yang dinamakan jihad? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu billahi haqqa jihadi al-ayah." Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dalam kitab Zadul Masir, Imam Ibnu Al-Jauzi memberikan makna jihad dengan 3 makna. Salah satunya yaitu jihad dimaknai dengan fi'lu jami'it ta'at, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama menurut beliau. Oleh karena itu, momen yang perlu kita jaga untuk memperingati tahun baru Islam adalah mempersiapkan diri kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi, maka kita mempersiapkan diri dari tahun ini menuju tahun baru
untuk memperbaiki diri, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dan terus kita berusaha melakukan semua ketaatan-ketaatan yang di dalamnya adalah ada makna perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niatun, kita mempersiapkan niat kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, memperbanyak niat baik untuk menghadapi tahun baru. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sungguhnya setiap amal itu didasarkan terhadap niat. Maka setiap perbuatan tergantung apa yang diniati. Orang yang niat hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena melakukan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dia dapatkan adalah ridho dan rahmat, ridho Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seandainya hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka itulah sesuai yang dia niati hijrah yang akan dia dapatkan. Dalam hadis tersebut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan hijrah, maka di tahun baru Islam ini kita benar-benar perlu meningkatkan semangat jihad kita, semangat untuk terus meningkatkan motivasi kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga terus meningkatkan dengan memperbanyak niat kita di tahun depan, memperbanyak niat untuk melakukan amal-amal kebaikan, aktivitas-aktivitas yang di dalamnya ada nilai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin khutbah yang dapat kami sampaikan untuk momen tahun baru Islam ini, mari kita nilai, kita hikmati, kita mantapkan niat kita untuk berjihad, memperbaiki diri, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya masih banyak kekurangan, maka niat kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kita tingkatkan niat-niat untuk memperbanyak melakukan amal kebaikan, amal yang di dalamnya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tahun ini kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan kita, dan setiap amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun depan kita benar-benar mampu melakukan semua ketaatan, perintah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangannya, dan kita terus oleh Allah diberikan motivasi untuk senantiasa memiliki niat baik, dijauhkan dari niat buruk terhadap setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Amin ya alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu wa innahu wal ghafurur rahim.